Halo, apa kabar semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Pandemi COVID-19 yang sekarang masih menyerang dunia, termasuk juga di Indonesia, mendorong agar seluruh masyarakat mengubah kebiasaan dan gaya hidup mereka sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh pemerintah dengan menaati protokol kesehatan yang mana melaksanakan gerakan 5M. Apa saja sih gerakan 5M? Yang pertama, mencuci tangan dengan sabun selama 20 detik. Yang kedua, menggunakan masker. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Dan yang kelima, membatasi mobilitas dan interaksi. Karena itu, adanya webinar kuliah kerja nyata tematik kami yang bertemakan kiat-kiat memulai bisnis dan strategi bisnis di masa pandemi merupakan salah satu bentuk kami dalam menjalankan anjuran dari pemerintah. Tetap jaga kesehatan ya semuanya. Salam sehat. Menjadi wirausaha dan memiliki suatu bisnis, siapa sih yang tidak ingin? Namun menjadi wirausaha khususnya pemula dalam berbisnis sangat sulit loh. Bahkan ada yang gagal berulang-ulang hingga menghabiskan modal, namun masih belum berhasil. Selain dari kegagalan wirausahawan itu sendiri, ada pula kegagalan dalam bisnis karena masih belum tepat untuk menyusun strategi bisnis. Lalu bagaimana sih strategi bisnis yang dapat dijalankan oleh wirausahawan dalam masa pandemi sekarang ini? Kami sudah merangkum 5 strategi bisnis yang diharapkan dapat bertahan saat pandemi dari berbagai sumber. Yang pertama, perluas keberadaan online. Di abad 21 ini, kata online sudah tidak asing lagi bagi seluruh masyarakat di dunia termasuk Indonesia. Bahkan sudah sangat banyak entrepreneur yang merambah mendirikan bisnis online atau online shop. Banyak manfaat serta kelebihan dalam berbisnis online, yakni prosesnya yang sangat mudah dan cepat, jangkauannya lebih luas dan pastinya dapat membuka lapangan pekerjaan baru. Lalu terdapat studi yang dilakukan oleh Fanflu pada tahun 2016 mengungkapkan bahwa hampir 92% calon konsumen ragu untuk membeli suatu produk jika tidak terdapat ulasan pengguna. Maka dari itu sangat baik keberadaan online. Selain untuk penjual, tentu juga baik untuk calon konsumen untuk mengetahui kondisi barang sebelum membeli. 2. Kreatif dalam melihat peluang bisnis. Pada poin ini, wirausahawan diminta untuk dapat mengamati permasalahan yang ada pada calon konsumennya. Lalu dapat pula memberikan jalan keluar dari permasalahan tersebut. Ambil contoh, usaha pinjam powerbank. Banyak outlet atau vending mesin yang menaruhnya di tempat strategis seperti kampus atau sekitaran stasiun. Melihat dari permasalahannya, yaitu banyak orang yang lupa untuk membawa powerbank dan saat di perjalanan baterai smartphone mereka sudah habis. Dengan adanya vending mesin, peminjaman powerbank bisa menjadi solusi dalam mengatasi permasalahan tersebut. 3. Promosi yang efektif. Saat ini melakukan promosi sudah sangat mudah. Dengan melakukan foto produk dan mengunggahnya di sosial media, para pembisnis sudah bisa dikatakan melakukan promosi. Promosi merupakan kegiatan wajib bagi seorang wirausahawan. Promosi yang efektif tidak hanya asal foto lalu diunggah, tetapi harus memberikan kesan yang baik dan menarik. Banyak konsumen yang tertarik jika kualitas dari visual produk terlihat bagus. Dan jangan lupa untuk menambahkan informasi terkait produk yang akan dijual. Membangun hubungan yang baik dengan konsumen. Biasanya, konsumen jika sudah mendapatkan tempat untuk berbelanja dengan pelayanan dan produk yang didapat baik, nantinya para konsumen akan datang lagi untuk berbelanja di tempat itu. Jadi, sangat penting bagi para usahawan dalam membangun ataupun menjaga hubungan dengan konsumen dan pelanggan. Manajemen bisnis. Apa sih manajemen itu? Manajemen merupakan kegiatan perencanaan, pengelolaan, serta pengendalian suatu bisnis. Dalam hal ini yang perlu diperhatikan adalah manajemen keuangan bisnis. Masuk ke dalam hal terpenting dalam strategi bisnis, keuangan merupakan bagian vital atau dapat dikatakan nyawa dari setiap bisnis yang dijalankan. Salah satu manajemen keuangan yang baik adalah dengan melakukan perhitungan akuntansi cepat dan akurat. Dengan adanya perhitungan akuntansi, maka dapat mengukur dan merangkum kegiatan usaha dan dapat dijadikan acuan untuk kedepannya.
Hai, perkenalkan nama saya Nelsa Gresa, owner Joyful Pudding. Kapan usaha Anda berdiri? Usahanya berdiri bulan Juli 2020. Apa alasan Anda membuat usaha di masa pandemi? Jadi awalnya aku tuh kena PHK, korban dari pemutusan hubungan kerja karena dampak corona. Terus aku sebagai tulang punggung keluarga terbebani untuk membuat usaha tersebut biar bisa keadaan ekonomi keluarga tuh terus berlanjut. Siapa saja target pasar dalam usaha Anda? Semua kalangan, karena kebetulan usaha aku itu kan bergerak di bidang makanan ya, yaitu puding. Jadi aku punya target pemasaran tuh semua kalangan, dari yang tua sampai yang muda bisa enjoy makan puding. Apa strategi pemasaran yang Anda gunakan di masa pandemi? Yang pasti dari sosial media itu penting banget, dari IG, WA, terus share dari mulut ke mulut. Karena kan kondisi waktu itu aku tuh di PHK, jadi nge-share juga ke teman-teman, ada yang punya kerjaan nggak, tapi sekaligus aku nih ada usaha nih. Jadi dari teman aku ke teman lainnya, akhirnya bisa ketahuan deh nama Joyful Pudding. Adakah tantangan dalam mendirikan usaha tersebut? Ada banget tantangannya. Yang pertama, aku tuh anaknya sebenarnya pemalas. Jadi kalau misalnya udah capek, aku tuh agak males gitu untuk ngerjain gitu. Terus tapi karena tuntutan mau nggak mau ya harus dikerjain gitu loh. Itu sih hambatan paling terbesarnya. Berapa kali Anda melakukan pencatatan keuangan? Seminggu sekali, karena kebetulan bendaharanya adik aku, jadi dia melakukan pencatatan. Menurut Anda bagaimana cara agar pemula dalam berbisnis konsisten? Buat pebisnis, pertama jangan males, oke? Ketika kamu punya niat, yang paling utama adalah diterapkan dalam otak cuan. Jadi itu adalah penyemangat kamu dalam membuka usaha, oke? Jadi malesnya itu nanti akan berkurang. Terus yang kedua adalah kamu lebih lagi melakukan PDKT kepada customer baru, biar mereka tuh tahu gitu loh produk-produk kamu itu yang dijual tuh bagus dan banyak gitu yang beli. Gitu sih. Sekian video dari kelompok 16 dengan pembahasan strategi bisnis di masa pandemi. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan anggota dari kelompok 16, yaitu Agnia Zakia Putri, Ketua Kelompok 16, Ekonomi Pembangunan 2018. Arneta Larasning Nainggolan, Ilmu dan Teknologi Pangan 2018. Agatha Tiovani Tobing, Desain Komunikasi Visual 2018. Muhammad Rizky Ramadan, Manajemen 2018. Rototul Janah, PG PAUD 2018.